Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam humanistik dari Stikes Medistra Indonesia. Baik, di pertemuan ketiga dan keempat ini kita akan membahas tentang adaptasi sistem urinaria dan gastrointestinal dalam kehamilan. Materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelumnya, saya peringatkan, mohon mempersiapkan catatannya untuk menulis hal-hal yang penting, dan di sesi akhir akan kita diskusikan bersama. Baik, pertama saya akan membahas tentang adaptasi sistem urinaria dalam kehamilan. Selama kehamilan, sistem urinaria mengalami sejumlah perubahan yang sangat signifikan ya untuk mendukung kebutuhan ibu dan janin. Adaptasi ini penting untuk memastikan pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit yang optimal serta penghapusan produk-produk limbah. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Ya, apa saja yang mungkin terjadi, yang kemungkinan besar itu terjadi pada adaptasi sistem urinaria selama kehamilan. Yang pertama itu adalah peningkatan volume cairan tubuh. Yang kedua, perubahan hormon tentunya. Dan yang ketiga, perubahan anatomi dan fisiologi itu sendiri dari sistem urinaria. Dan yang keempat itu adalah peningkatan risiko infeksi saluran kemih atau kita sebut dengan ISK. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan kebutuhan nutrisi dan cairan. Baik, kita akan bahas tuntas satu persatu dari perubahan ya, dari keenam perubahan yang akan terjadi ya di sistem urinaria selama masa kehamilan. Yang pertama mengenai peningkatan volume cairan tubuh, di mana ini ada dua adaptasi di sini yang terjadi, peningkatan terhadap volume plasma dan peningkatan terhadap filtrasi di glomerulus. Nah, peningkatan volume plasma selama kehamilan, volume plasma darah meningkat yang juga berdampak pada volume urin tentunya. Ini membantu menjaga keseimbangan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan janin. Sedangkan peningkatan filtrasi pada glomerulus, yaitu laju filtrasi glomerulus atau kita sebut dengan GFR, itu terjadi peningkatan. Nah, di sini lebih banyak cairan dan limbah yang dikeluarkan dari darah. Nah, selanjutnya yang kedua, perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini terjadi terutama pada hormon HCG, estrogen, dan progesteron. Pada hormon HCG, hormon kehamilan kita sebut ya, human chorionic gonadotropin. Ini membantu mempertahankan kehamilan dan dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, sedangkan pada hormon estrogen dan progesteron, hormon-hormon ini menyebabkan relaksasi pada otot polos di saluran kemih. Nah, sehingga dapat mempengaruhi pengeluaran urin. Nah, selanjutnya yang ketiga, perubahan anatomi dan fisiologi itu sendiri. Pada sistem urinaria terjadi perubahan pembesaran rahim dan perubahan posisi ginjal. Nah, di sini pada pembesaran rahim ya, seiring pertumbuhan janin, rahim yang semakin membesar semakin menekan kandung kemih dan saluran kemih, yang sering menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat, terutama pada trimester
kedua, dan ketiga. Ya, tentunya pada ibu hamil ya kita ketahui ini mayoritas terjadi sering buang-buang air kecil. Kita sebut dengan ketidaknyamanan yang terjadi selama kehamilan trimester kedua dan ketiga. Nah, ini biasanya disebabkan oleh pembesaran rahim. Nah, kemudian pada perubahan posisi ginjal. Nah, pada perubahan posisi ginjal ini, ginjal kemungkinan ini mengalami pergeseran ke atas dan sedikit ke samping oleh karena akibat pertumbuhan rahim. Nah, selanjutnya peningkatan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Ini kasusnya banyak sekali. ISK terjadi selama masa kehamilan. Nah, yang pertama sering itu terjadi itu adalah statis urin. Nah, statis urin apa di sini? Perubahan dalam aliran urin dan tonus otot polos dapat menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, karena apa? Karena urin ya kemungkinan tidak sepenuhnya dikeluarkan. Jadi kalau bisa untuk menghindari SK jangan menahan urin disampaikan sama pasiennya nanti gitu ya. Kemudian yang kelima terjadi peningkatan kebutuhan nutrisi dan cairan. Nah, pada masa hamil kebutuhan cairan banyak sekali diperlukan ya. Lebih memerlukan banyak cairan untuk apa? Untuk mendukung volume darah yang meningkat. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang peningkatan volume darah. Nah, dan peningkatan ini volume darah yang meningkat dan perkembangan janin ya yang juga berdampak pada fungsi ginjal dan sekres. Ya. Baik, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui 5 perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem urinaria, nah sekarang kita bahas bagaimana cara pencegahan untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut supaya tidak terjadi ke hal-hal yang patologis. Ya, jadi kelima perubahan yang kita bahas tadi itu adalah perubahan yang lazim terjadi. Memang fisiologinya itu seperti itu yang terjadi selama masa kehamilan. Nah, pencegahan komplikasi sistem urinaria selama masa kehamilan itu sangat penting. Nah, beberapa langkah untuk pencegahan perubahan sistem urinaria ini yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah hidrasi yang cukup. Nah, bagaimana kita cara melakukan hidrasi yang cukup? Yaitu dengan cukupi kebutuhan cairan. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan untuk mencukupi kebutuhan cairan tersebut? Minum cukup air setiap hari untuk mencegah hidrasi dan mendukung fungsi ginjal. Nah, rekomendasi umum untuk minum cairan gitu ya, untuk cukup memenuhi kebutuhan cairan itu adalah sekitar 2-3 liter per hari. Tetapi bisa juga bervariasi tergantung pada aktivitas fisik dan kebutuhan individu. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan untuk pencegahannya itu dengan cara pola makan sehat. Nah, apa yang harus dilakukan dengan pola makan sehat ini? Yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menghindari makanan yang mengiritasi.
Nah, seperti apa itu mengkonsumsi makanan yang bergizi? Makan kaya serat tentunya ya, meliputi buah-buahan, sayuran. Ini untuk membantu supaya tidak terjadi sembelit dan dapat menambah tekanan pada saluran kemih. Kemudian hindari makanan yang mengiritasi. Seperti apa? Gitu ya. Tadi dengan makanan bergizi dapat membantu mencegah sembelit, kemudian mencegah sembelit yang dapat menambah ya tekanan pada saluran kemih. Nah, kemudian sekarang kita hindari makanan yang mengiritasi. Seperti apa? Batasi asupan kafein. Makanan pedas itu salah satunya yang mengiritasi dan makanan asam yang dapat menyebabkan iritasi pada kandung kemih. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah perawatan kebersihan yang baik. Terutama di sini kebersihan genitalia. Nah, hal yang harus dilakukan menjaga kebersihan di bagian area genitalia untuk mencegah infeksi saluran kemih. Kita tahu ya tadi ya disampaikan bahwa ISK itu kemungkinan besar yang terjadi dan banyak keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien-pasien, ya pasien hamil terutama. Kemudian gunakan sabun yang lembut ya dan membersihkan dari depan ke belakang. Nah, selanjutnya pencegahan yang dapat dilakukan itu dengan cara aktivitas fisik teratur. Apa yang dilakukan untuk aktivitas fisik yang teratur ini? Olahraga ringan. Ya, olahraga ringan seperti apa? Ya, berjalan, berenang, karena ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan fungsi ginjal. Baik, selanjutnya yang kelima itu melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin. Wajib ya dilakukan dengan berkonsultasi medis. Lakukan pemeriksaan rutin dengan dokter atau bidan ya untuk melakukan pemantauan kesehatan. Terutama jika terjadi keluhan itu kita langsung konsulkan ke dokter untuk pemantauan kesehatan terutama pada sistem urinarianya. Kemudian laporkan gejala seperti nyeri saat berkemih, frekuensi buang air kecil yang meningkat, dan atau urin yang berwarna gelap. Nah, ini perlunya kita melakukan konsultasi medis. Kemudian hindari menahan kencing. Ya, buang air kecil itu secara teratur. Jangan menahan, anjurkan atau edukasi kepada pasien kita, jangan menahan buang air kecil. Jika merasa ingin berkemih, segera lakukan. Kenapa? Itu tadi untuk mencegah statis urin ya yang dapat meningkatkan resiko infeksi. Baik, cara yang selanjutnya ya itu adalah mengelola stres. Dengan cara apa pada kehamilan dilakukan untuk mengelola stres? Dengan teknik relaksasi. Banyak cara atau metode yang bisa dilakukan, teknik-teknik relaksasi yang bisa mengubah atau mengelola stres selama kehamilan. Jadi tidak ada nanti lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang dibayangkan gitu ya saat kehamilan itu merasa enjoy, merasa happy menikmati kehamilannya. Caranya seperti apa? Gitu ya, kita melakukan seperti senam yoga atau meditasi ya, karena ini untuk menjaga kesehatan mental dan fisik.
ya. Kenapa kita harus jaga kesehatan mental dan fisiknya? Ya supaya happy tadi ibu hamil ya. Tidak ada lagi kegalauan, tidak ada lagi rasa takut ya menghadapi persalinan nanti gitu ya. Dan teknik relaksasi dan stres ini ya, stres untuk mengelola stres dengan teknik relaksasi ini sangat berguna sekali ya tadi untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, kenapa ibu hamil tidak boleh stres? Ya, karena stres itu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon termasuk fungsi ginjal. Makanya kita harus rileks, ngajak pasien-pasien kita harus selalu rileks, enjoy di dalam menghadapi proses persalinan, menjalankan proses kehamilannya. Ya. Nah, berikut 7 cara mencegah perubahan sistem urinaria yang terjadi. Gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal ya, keadaan yang patologis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi sistem gastrointestinal selama kehamilan. Nah, selama kehamilan, sistem gastrointestinal ini mengalami berbagai perubahan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan janin dan memenuhi kebutuhan nutrisi ibu. Adaptasi ini dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan metabolisme. Nah, apa saja yang terjadi perubahan-perubahan adaptasi di sistem gastrointestinal? Ya, di sini ada beberapa adaptasi yang terjadi. Salah satunya itu adalah perubahan hormon, terjadi mual muntah, kemudian terjadi perubahan pola nafsu makan, kemudian terjadi pola adaptasi di bagian usus terutama ya, di bagian gastrointestinalnya dan perubahan-perubahan fungsi lainnya. Oke, baik kita bahas satu persatu terkait perubahan hormonal. Nah, apa saja yang terjadi pada perubahan hormonal? Ya, hormon apa saja yang terjadi? Salah satunya ini hormon HCG. Nah, hormon ini diproduksi oleh plasenta dan berperan dalam menjaga kehamilan. HCG ini dapat menyebabkan mual dan muntah, terutama pada trimester pertama. Ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama mual muntahnya itu masih wajar. Tidak berlebihan, tidak sampai menyebabkan kondisi ibu menurun. Ya, karena ini memang ada pengaruh dari hormon CG. Ya, HCG selain HCG itu ada perubahan hormonal pada hormon estrogen dan progesteron. Nah, keduanya ini berperan dalam mengendurkan otot polos. Di sini termasuk otot saluran pencernaan yang dapat memperlambat proses pencernaan. Nah, selanjutnya perubahan mual dan muntah itu yang kita sebut dengan morning sickness ya atau emesis gravidarum. Nah, banyak wanita yang mengalami mual terutama pada pagi hari yang biasanya terjadi pada trimester pertama. Ya, ini dapat disebabkan oleh fluktuasi hormon dan sensitivitas terhadap bau-bauan biasanya sehingga mengakibatkan mual bahkan sampai muntah tetapi masih dalam batas yang wajar. Nah, selanjutnya perubahan apa yang terjadi lagi? Perubahan nafsu makan atau pola makan. Perubahan terhadap selera makannya dan peningkatan kebutuhan kalori di sini. Nah, perubahan selera makan ini banyak wanita mengalami perubahan selera makan termasuk keinginan untuk makan makanan tertentu ya atau aversi ya, aversi terhadap makanan tertentu. Nah, jadi
kalau dibilang ibu hamil itu mual muntah, lebay gitu ya. Nah, tidak, karena ini memang perubahan adaptasi yang terjadi gitu ya. Tetapi ini bisa kita polakan ya. Karena apa? Ini penyebabnya oleh karena aversi terhadap makanan tertentu. Kalau memang kita ingin makan A, B, C, D, ya sudah, kita makan. Ya, jangan sampai terlalu berlebihan sehingga nanti akan mengakibatkan selera yang berlebihan, kalau tidak suka menjadi mual dan muntah yang berlebihan. Ya, jadi kita dampingi ya ibu-ibu hamil ini memang kalau pengen apa segera gitu ya. Segera kondisikan, jangan terlalu over aversi terhadap makanan-makanan tertentu ya. Kemudian peningkatan kebutuhan kalori. Wanita hamil perlu meningkatkan asupan kalori dan nutrisi, terutama protein, zat besi, dan asam folat. Karena apa? Untuk mendukung perkembangan janin. Selanjutnya, perubahan dalam motilitas usus. Nah, ini sering sekali terjadi dan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Nah, salah satunya ketidaknyamanan yang dikeluhkan selama datang ke bidan, gitu ya. Nah, pertama mengenai perlambatan motilitas. Ini karena progesteron, oleh karena pengaruh hormon progesteron yang menyebabkan perlambatan pergerakan usus yang dapat mengakibatkan sembelit. Gitu ya, dari perlambatan motilitasnya. Kemudian dari peningkatan risiko hemoroid oleh karena tadi terjadi sembelit, ya kemungkinan besar ya jika dengan adanya ditambah lagi adanya tekanan dari rahim yang semakin membesar, ini akan memperburuk kondisi. Ya, makanya terjadilah peningkatan risiko hemoroid. Oke, baik, selanjutnya yaitu mengenai perubahan reflux gastro esofageal ya. Apa ini yang terjadi di sini oleh karena tekanan dari rahim? Ya, seiring bertambahnya ukuran rahim, tekanan pada perut dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga mengakibatkan reflux atau mules. Ya, kemudian yang selanjutnya terjadi perubahan dalam fungsi hati. Metabolisme oleh karena metabolisme atau hormon kehamilan ini mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang dapat mengubah cara tubuh mengolah nutrisi. Jadi sistem metabolismenya yang polanya mengalami suatu adaptasi. Baik, bagaimana cara pencegahannya terhadap perubahan sistem gastrointestinal selama kehamilan? Untuk mengelola dan mencegah masalah gastrointestinal selama kehamilan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pola makan. Bagaimana caranya mengatur pola makan? Makan dalam porsi kecil. Ya, kita biasanya sama pasien menyarankan atau mengedukasi nanti makan sedikit-sedikit tapi sering ya, Bu. Gitu ya. Nah, kenapa? Makan dalam porsi kecil ini, mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering dapat membantu mengurangi mual dan memperbaiki pencernaan. Ya. Kemudian diet seimbang. Ya, diet seimbang ini pastikan diet kaya nutrisi, termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan
protein namun tanpa lemak ya. Kemudian yang kedua, menghindari makanan pemicu. Nah, identifikasi dulu makanan pemicu ini. Takutnya makanan tersebut yang ada bau ya, ada rasa bau sehingga memicu mual gitu ya. Ini biasanya termasuk makanan yang manis, kemudian yang pedas, kemudian yang berlemak ya. Kemudian makanan ringan tetapi sehat. Apa saja yang disarankan untuk dikonsumsi? Konsumsi cemilan sehat seperti crackers ya, kemudian buah-buahan atau yogurt ya untuk mengatasi mualnya. Nah, ini bisa diteliti nih nanti Ibu-ibu nih. Yogurt apakah bisa mengatasi mual muntah pada ibu hamil ya. Oke, selanjutnya dengan cara mengelola sembelit. Ya, supaya tidak terjadi sembelit, tadi disampaikan di awal bahwa sembelit itu dapat meningkatkan risiko hemoroid. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Asupan tinggi serat. Ya, tingkatkan konsumsi seratnya melalui apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian untuk membantu melancarkan pencernaan. Selanjutnya, hidrasi yang cukup. Nah, harus cukup cairan. Tadi disampaikan harus setidaknya minimal 2-3 liter per hari. Kenapa minum cukup air untuk membantu menjaga konsistensi feses dan mencegah sembelit. Kemudian yang keempat itu adalah aktivitas fisik. Dengan cara apa? Olahraga ringan tadi ya. Dengan cara yang dilakukan itu adalah seperti aktivitas fisik ringan seperti berjalan, yoga ya untuk memperbaiki motilitas usus dan mengurangi sembelit. Ini nanti bisa jadikan referensi juga nih, inkubasi ide untuk melakukan penelitian nanti ya. Yoga, efektivitas senam yoga hamil untuk mengurangi sembelit. Nah, ada 2 tuh ya. Itu disimpan sebagai referensi untuk melakukan skripsi nanti ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hindari tekanan perut ya. Kita di dalam kita beraktivitas, duduk, tidur gitu ya. Kemudian berbaring, harus mengatur posisi yang nyaman ya, posisi yang nyaman. Kemudian termasuk juga posisi makan yang nyaman ya pada saat makan. Hindari berbaring setelah makan. Maksudnya di sini, duduk tegak setelah makan dapat membantu mengurangi reflux. Ya, jadi posisi makan yang nyaman. Nah, setelah makan, maksudnya jangan langsung berbaring atau tiduran. Ya, duduk tegak terlebih dahulu, baru itu setelah beberapa saat baru tiduran. Ya. Kemudian pakai pakaian longgar. Kenapa memilih pakaian yang longgar? Supaya lebih nyaman. Ya, aktivitas lebih enak gitu ya. Kemudian nyaman dan tidak ketat di sekitar perut. Kenapa? Nggak boleh ketat untuk mengurangi tekanan pada lambung. Oke, baik selanjutnya terkait pemeriksaan rutin ya. Cara pencegahan yang bisa dilakukan itu dengan pemeriksaan rutin. Salah satunya konsultasi medis tadi. Nah, rutin melakukan pemeriksaan prenatal untuk mendiskusikan gejala gastrointestinal yang mengganggu ya. Dokter dapat memberikan saran atau pengobatan yang aman kalau ini sudah terjadi ketidaknyamanan yang memang mengganggu. Kalau memang lazim
itu terjadi, cukup nanti dilakukan pengelolaan atau asuhan oleh bidan tentunya ya. Kemudian yang ketujuh itu mengelola stres. Nah, teknik relaksasi itu sangat penting dilakukan. Karena apa? Tadi stres dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Ya, apa yang harus dilakukan? Praktekkan teknik relaksasi seperti meditasi, senam yoga, pernapasan dalam, ya, untuk mengurangi stres. Oke, baik. Kesimpulannya, ya, sebelumnya tadi kita sudah bahas mengenai adaptasi sistem urinari dan adaptasi sistem gastrointestinal. Berikut termasuk bagaimana cara pencegahan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi supaya tidak mengalami komplikasi lebih lanjut, ya. Kesimpulannya, adaptasi sistem gastrointestinal ini selama kehamilan melibatkan perubahan hormon, fungsi pencernaan, dan kebutuhan nutrisi yang meningkat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti mengatur pola makan, mengelola sembelit, menjaga kesehatan secara keseluruhan, wanita hamil dapat mengurangi resiko masalah gastrointestinal. Begitu juga dengan adaptasi sistem urinaria, menjaga hidrasi, pola makan yang sehat, dan kebersihan yang baik, risiko komplikasi dapat diminimalkan sehingga dapat memastikan kesehatan yang baik selama kehamilan. Baik, sudah selesai materi kita. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, sehat, dan kita bisa luar biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.